Ini ada hadis yang cukup panjang untuk kita jadikan pegangan. Apa sabda Nabi? Tidak akan beranjak dari sisi Tuhannya, tidak akan bergeser dua telapak kaki anak Adam dari sisi Tuhannya besok di hari kiamat sebelum selesai 5 pertanyaan. Jadi besok di hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Manusia pertama itu Nabi Adam, manusia terakhir saya belum kenal. Dan nanti akan dipanggil satu-satu, diabsen satu-satu. Kemudian akan berdiri di atas 2 kakinya dan akan ditanya 5 perkara. Sebenarnya pertanyaan ini hanya 4, tapi ada yang berbuntut 2, jadi 5. Pertanyaan pertama apa? Kamu diberi umur, kamu gunakan untuk apa? Pertanyaannya sederhana kan? Berarti jawabannya kan seluruh umur kita. Mulai dari sejak kecil sampai besok meninggal dunia. Kita harus menjawab satu persatu. Dan mulut yang bicara itu tidak mungkin bisa bohong. Kalau bohong nanti tangannya bisa ngomong, kakinya bisa ngomong. Mungkin telinganya ngomong, matanya ngomong, semuanya bisa bersaksi. Termasuk teman-temannya juga bisa bersaksi. Semua manusia yang kita pernah ketemu juga bisa menggugat. Saling gugat-menggugat. Kalau dalam buku saya Dosa Investasi itu kan dosa itu ada 3 macam, itu termasuk jenis yang kedua. Sudah siap dengan jawaban itu? Kemudian pertanyaan kedua, ini agak spesial. Pertanyaan kedua yaitu apa? Ini agak aneh menurut saya. Kenapa? Kamu diberi masa muda, kamu gunakan untuk apa? Ternyata masa muda itu spesial. Menurut ahli psikologi, masa muda itu kira-kira 15-40. Itu dianggap rentang masa muda. Berarti kalau sudah di atas 40 tahun, itu sudah dianggap tua. Itu biasanya orang sudah mulai stabil, kejiwaannya, emosinya, mentalnya, perilakunya, kelakuannya, sifat-sifatnya mulai stabil. Makanya kalau sudah di atas 40 biasanya menerima nasihat-nasihat baru itu biasanya agak kurang diperhatikan. Dia sudah mulai merasa mapan hidupnya. Untuk berubah itu sudah agak susah. Beda dengan masa muda, itu masa di mana orang itu mencapai usia yang sangat dinamis. Perubahan-perubahan itu bisa terjadi di masa muda. Mungkin dugaan saya kenapa ada pertanyaan khusus masa muda, berarti kalau di usia muda orang itu bisa memanfaatkan umurnya, waktunya dengan sebaik-baiknya, mungkin di mata Allah ada hal yang spesial. Misalnya anak muda kok rajin ke masjid, mungkin bagi Allah luar biasa. Mungkin akan dicatat oleh malaikat dengan catatan khusus. Beda dengan orang tua yang rajin ke masjid itu. Maka kalau ada anak muda kok masih rajin dakwah, masih rajin berjuang, masih rajin ke masjid, itu luar biasa di mata Allah. Nah, yang berkaitan dengan bisnis kita itu pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan ketiga itu khusus, yaitu tentang apa? Tentang hartanya, tentang hartamu. Khusus untuk harta itu ternyata melahirkan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah dari mana kamu memperolehnya. Pertanyaan kedua, kamu gunakan untuk apa? Itu khusus untuk harta. Maka nanti akan menjadi pondasi bagi bisnis kita, yaitu apa? Yang pertama itu harus jelas sebab-sebab kepemilikan kita. Sumber-sumber harta kita itu benar atau tidak. Yang kedua, maka nanti itu pembahasannya kalau sudah masuk kepada pembahasan rezeki. Nanti kita tahu bahwa rezeki itu memang semuanya dari Allah. Semua sudah disiapkan oleh Allah. Tapi kita harus tahu, ternyata rezeki itu bisa kita ambil melalui 2 jalan. Yaitu dengan cara yang halal, bisa dengan cara yang haram. Kalau kita memperoleh rezeki dengan cara yang halal, itu disebut rezeki. Kalau kita itu memperoleh rezeki dengan cara yang haram, itu juga disebut rezeki. Bedanya apa? Yang satu rezeki halal, yang satu rezeki haram. Semuanya dari Allah. Jadi jangan dianggap kalau disebut rezeki itu mesti halal. Enggak. Semua yang sampai kepada kita itu disebut rezeki. Bisa halal, bisa haram. Maka rezeki yang kita peroleh dengan cara yang halal, itulah yang kemudian nanti disebut sebagai kepemilikan. Itulah milik kita. Yang tidak dengan cara yang halal, misalnya dengan cara riba, jalan riba, itu sebenarnya bukan milik Anda. Kalau Anda manfaatkan, itu jatuhnya haram. Kalau dimakan itu menjadi daging yang haram. Dan apa-apa yang haram masuk ke tubuh kita, dimasukkan ke surga, susah. Maunya harus dibakar ke neraka dulu. Itu kalau harta kita peroleh dengan cara yang haram. Walaupun itu rezeki juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahayanya begitu.
Tapi kalau sudah diingatkan terus kok tidak bergeming, pondasinya itu yang rapuh. Yang terakhir berkaitan dengan apa yang akan kamu kerjakan terhadap ilmu yang telah diberikan. Kamu diberi ilmu, kamu gunakan untuk apa? Itu pertanyaan yang terakhir. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan harta inilah yang kita harus waspadai, karena itu yang akan membawa kita ke neraka atau ke surga.